Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa, kita berjumpa lagi. Namun pertemuan kali ini kita sudah berada di semester genap. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kita sudah bahas di semester ganjil. Pada semester ganjil kita sampai pada materi mengenai garis-garis pada gambar teknik. Selanjutnya kita akan bahas ke materi berikutnya, yaitu pada standarisasi gambar teknik. Sebelum membahas lebih detail mengenai standarisasi yang ada pada gambar teknik, kita bahas kata dasarnya dulu adalah standar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, standar merupakan ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Poinnya di sini adalah patokan. Makna yang lain adalah sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai. Nah, poinnya adalah patokan dan nilai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa standar itu adalah patokan atau nilai yang digunakan untuk perbandingan. Entah itu dalam proses atau bahan baku yang kita gunakan. Selanjutnya adalah standar teknik. Standar teknik adalah serangkaian eksplisit persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan, produk, atau layanan. Jika bahan, produk, atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih dari spesifikasi standar yang ditentukan, maka mungkin akan disebut di luar spesifikasi atau tidak memenuhi standar yang ada. Sebuah standar teknik dapat dikembangkan secara pribadi, misalnya oleh suatu perusahaan, badan pengawas militer, dan lain sebagainya. Ini biasanya di bawah payung suatu sistem manajemen mutu. Jadi standar itu umumnya ditetapkan oleh suatu perusahaan. Masing-masing perusahaan itu ada namanya manajemen mutu yang menjamin mutu dari perusahaan itu. Untuk menjamin mutu tentunya juga sudah menetapkan standar-standar di masing-masing bagian. Lalu yang berikutnya adalah istilah standar teknik yang digunakan sehubungan dengan lembar data. Jadi untuk laporan bahwa ini dengan standar ini, dan itu. Berbicara mengenai standar, standar umumnya memang dikembangkan oleh berbagai perusahaan. Namun ketika dibagi dalam ruang lingkupnya, ada standar regional yang itu ditentukan oleh perusahaan-perusahaan dalam satu negara. Ada namanya standar nasional itu yang ditetapkan oleh suatu negara, dan ada standar yang menampung semua itu adalah namanya standar internasional. Dalam bidang teknik, berbagai standar terkenal di dalamnya. Yang salah satunya adalah di negara Amerika atau di USA itu terdapat berbagai standar yang dikenal dalam bidang teknik. Ada yang namanya ANSI, American National Standard Institute. Ada yang namanya ASME. Ada yang namanya AWS dan lain sebagainya. Itu hanya standar yang digunakan di Amerika. Ada standar untuk proses, ada standar untuk bahan, ada standar untuk keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Di negara kita pun Indonesia punya standar sendiri, yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Di Jepang ada standar yang namanya JIS, Japan Institute Standard. Dan di Belanda, Nederland ada yang namanya NNI. Dan satu lagi yang tidak kalah terkenal adalah di Jerman yang menggunakan standar DIN. Nah, standar-standar tersebut adalah standar-standar yang digunakan pada setiap negara. Tentunya setiap negara menentukan standarnya berdasarkan ruang lingkup yang ada di dalamnya. Bisa berdasarkan
SDM atau kemajuan masing-masing negara tersebut. Lantas untuk menaungi semua standar itu ada yang namanya standar internasional yang ditampung dalam ISO, International Standard of Organization. Semua standar ini bisa dijadikan satu, yaitu namanya standar ISO. Jika itu dianalogikan seperti ini. Ketika di Indonesia katakanlah ada berbagai macam suku, contoh suku Jawa, Sunda, Bugis, Batak, dan lain sebagainya. Standarnya kita analogikan sebagai bahasa yang digunakan. Ketika ada perkumpulan antara suku Batak, Bugis, Sunda, Jawa, dan lainnya dalam suatu forum, ketika salah satu suku menggunakan bahasa di daerahnya masing-masing, mungkin akan kesulitan untuk dicerna dari suku-suku lain. Makanya kita harus ada standar, yaitu standar bahasa Indonesia. Di sini pun juga seperti itu. Amerika dengan standarnya sendiri, Indonesia dengan standarnya sendiri, Jepang dengan standarnya sendiri, Jerman dan Belanda juga menggunakan standarnya sendiri. Tapi jika dari negara-negara itu berkumpul, ada suatu proyek untuk pengembangan, itu akan ada satu standar yang digunakan yang dapat dipahami oleh berbagai negara yang ikut serta, yaitu standar ISO itu tadi. Nah, jadi standar baku yang digunakan di internasional adalah ISO. Kita masuk ke standarisasi gambar teknik. Standarisasi gambar teknik adalah pembakuan terkait cara membuat dan membaca gambar dengan berpedoman pada standar gambar yang ditetapkan. Intinya, standarisasi gambar teknik adalah untuk menyamakan persepsi antara pembuat gambar dengan pembaca gambar, antara drafter dengan operator. Oke, kita bisa memaklumi atau kita bisa mudah mencerna ketika drafter dan operator berasal dari satu daerah dengan menggunakan standar yang sama. Tapi gimana kalau drafter dan operator berbeda daerah? Katakanlah drafter dari Indonesia, tapi operator mesinnya atau pelaksana gambarnya dari Jepang. Apakah ketika yang Indonesia menggunakan standar Indonesia, Jepang akan bisa paham? Tentunya tidak. Nah, maka dari itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada standar ISO. Dan bidang kerja ISO yang bertugas membuat standar gambar teknik agar dapat diterima di seluruh dunia adalah ISO _TC10. Itu standar yang digunakan untuk bidang gambar teknik. Tentunya ada beberapa jenis ISO yang ada untuk K3, untuk standar bahan, untuk standar mutu, dan lain sebagainya. Cuma yang digunakan untuk gambar teknik adalah standar ISO TC. Nah, mungkin seperti itu materi yang saya sampaikan mengenai standarisasi gambar teknik. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari materi dari bahan-bahan yang bisa kalian temukan di internet atau di modul, atau bisa kalian pelajari dari bahan yang di-share Bapak Ibu Guru di Google Classroom nanti. Sekian untuk materi hari ini mengenai standarisasi gambar teknik. Untuk pengumpulan tugas tetap kalian seperti semester-semester sebelumnya, yaitu menggunakan Google Classroom, dan jangan lupa beri identitas lengkap pada tugas-tugas kalian dan dikumpulkan di Google Classroom kelas masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.